3 bulan nikah, aku kasih istriku rumah, mobil, biaya kuliah kebidanan. Balasannya, video skandal dia sama pria asing viral di grup kampus. Harga diriku diinjak. Oke, aku langsung ceraikan dia dan kupastikan gak bakal bawa sepeser pun hartaku. Bab 1. Bagus sekali kelakuanmu. Kamu di depanku terlihat seperti istri yang baik dan tertutup. Tapi di belakangku, kamu malah ketahuan video skandal dengan pria lain dengan gaya yang sangat tidak pantas. Suara berat Ares memecah keheningan rumah, membuat Puspita yang baru saja akan menyambut kepulangan suaminya tertegun di tengah langkah. Puspita menatap pria yang baru 3 bulan ini menjadi suaminya. Wajah Ares tampak merah padam menahan amarah, dan gerak-geriknya begitu kasar seakan sedang menahan diri untuk tidak meledak lebih jauh. Puspita mengejapkan mata, mencoba memahami apa yang terjadi. "Mas, kamu kenapa pulang langsung marah-marah gitu?" tanya Puspita hati-hati, berusaha mendekat untuk meraih tangan suaminya. Namun, alih-alih menerima gestur tersebut, Ares justru menepis tangannya dengan kasar, membuat Puspita terhuyung sedikit. Suaminya bahkan mundur selangkah, seolah tak ingin disentuh olehnya. Belum sempat Puspita mengutarakan kebingungannya, Ares mengeluarkan ponsel dari saku celana hitam dan meletakkan di meja makan dengan gerakan keras. Tatapan dingin Ares mengunci wajah istrinya. Refleks, mata Puspita mengikuti arah benda itu. Pada layar ponsel tertera judul sebuah video yang langsung membuat tengkuknya meremang. Napas Puspita tercekat saat jari telunjuknya tanpa sadar menekan tombol play. Tubuhnya membeku ketika video itu mulai berjalan. Seorang wanita berkulit pucat dengan rambut hitam sebahu tampak bersama seorang pria asing. Kamera yang sengaja hanya menyorot wajah perempuan itu menunjukkan ekspresi yang membuat Puspita nyaris kehilangan kesadaran. Itu bukan dirinya, tapi wajah itu begitu mirip dengannya. "Bisa-bisanya kamu main di belakangku!" Suara Ares menggema penuh tuduhan yang menusuk. Puspita membuka mulut ingin memberikan penjelasan, tapi suaminya tidak memberinya kesempatan. "Demi Tuhan, ini bukan..." "Sudah kuduga kamu pasti mengelak," potong Ares dengan tatapan penuh kebencian. Pria itu menatap Puspita seolah melihat orang yang tak pantas berdiri di hadapannya. "Seharusnya dari awal saya nggak tertipu oleh para slugumu. Seharusnya dari awal saya tahu kalau cewek kayak kamu cuma mau harta keluarga kami saja. Seharusnya saya nolak perjodohan ini dan gak perlu memaksakan diri untuk memenuhi kewajiban sebagai suamimu. Demi Tuhan, kamu mengkhianati kepercayaan saya, Puspita." Puspita menahan napas yang membuat tenggorokannya nyeri. Dia bukan hanya terkejut, tapi juga merasakan sakit yang begitu dalam. Bagaimana bisa Ares menuduhnya sekeji itu tanpa mau mendengar penjelasannya? Namun yang lebih menyakitkan adalah kalimat terakhir yang dilontarkan pria itu dengan amarah meletup-letup. "Kita cerai saja!" Seketika itu juga Puspita menjerit panik. "Mas, istighfar, kamu dengar aku dulu. Dia itu..." Lebih dari 1000 kali sepanjang perjalanan pulang, saya beristighfar saat mengetahui kelakuan istri saya yang berkhianat. Ares meraung, emosinya benar-benar tidak terkendali. "Pergi kamu dari rumah saya, Puspita. Saya nggak butuh wanita yang sudah mencoreng nama baik. Kamu bukan hanya melukai harga diri saya sebagai seorang suami, tapi juga mencoreng reputasi keluarga Adiningrat. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istri saya. Pergi sekarang, dan jangan harap kamu bisa membawa sepeser pun harta keluarga kami. Dasar wanita pembohong." Puspita bisa merasakan tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena marah, tapi juga karena luka yang terlalu dalam. Ares tidak hanya mengusirnya, tapi juga memastikan bahwa dia tak membawa apapun dari rumah ini. Suaminya sendiri yang mengeluarkan semua pakaian dari lemari, seakan ingin memastikan bahwa ia benar-benar pergi tanpa membawa sepeser pun harta mereka. Puspita ingin berteriak, ingin meminta keadilan, ingin memohon agar Ares percaya bahwa dia tidak seperti yang pria itu pikirkan. Tapi dia tahu itu mustahil. Bagaimana mungkin suaminya bisa percaya padanya jika sejak awal Puspita sendiri menyembunyikan keberadaan saudara kembarnya? Ya, wanita dalam video itu bukan dirinya, tapi saudara kembar yang telah Puspita tinggalkan 4 bulan lalu. Mustika namanya, perempuan yang lahir 11 menit lebih dulu darinya.
Kakak yang tega menjual rumah mereka tanpa berdiskusi setelah kematian kedua orang tua mereka dalam kecelakaan tragis yang merenggut nyawa 14 korban lainnya. Dulu Puspita marah besar dan memilih meninggalkan Bogor. Dia pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib dengan mengandalkan ijazah SMA yang dimiliki. Takdir membawanya bertemu Oma Sekar Adiningrat, seorang wanita tua yang hampir tergelincir di restoran cepat saji tempat Puspita bekerja. Puspita hanya berniat membantu, tapi Om Maskar malah menawarkan perjodohan dengan cucu lelakinya yang terlalu sibuk bekerja sampai lupa mencari istri. Sebagai wanita realistis, Puspita setuju untuk saling berkenalan dengan Ares. Perjodohan itu memberinya kehidupan yang lebih baik, juga kesempatan untuk menggapai impiannya menjadi bidan karena Om Maskar mendaftarkannya kuliah kebidanan. Lagi pula Ares sendiri tidak keberatan dengan pernikahan tersebut. Tapi siapa sangka, pernikahan yang baru seumur jagung ini justru berakhir dengan perceraian yang menyakitkan. Ares seakan tidak mengingat bahwa dia adalah pria pertama dalam hidup Puspita di malam pernikahan mereka. Dia tidak peduli. Yang pria itu tahu istrinya telah berkhianat. Dan semua itu gara-gara Mustika. Puspita mengepalkan tangan sampai buku-buku kulitnya memucat. Jika ada orang yang harus disalahkan atas kekacauan ini, maka itu adalah kakak kembarnya yang egois. Puspita telah meninggalkan Mustika selama berbulan-bulan, tapi kini ia harus kembali ke Bogor untuk menuntut keadilan. Walaupun mereka kembar, bukan berarti ia bisa berlapang dada menanggung akibat dari perbuatan saudara yang telah mengecewakannya. Puspita bersumpah akan membuat Mustika menyesali semua perbuatannya. Kira-kira bakal seberapa kaget ya Ares kalau tahu dia udah salah sangka parah sama Puspita? Menurutmu Puspita bakal pakai cara apa buat bikin Mustika menyesal? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, bagikan, dan ikutin akun ini buat lanjutan ceritanya yang makin seru ya. Baca kelanjutan lengkapnya sampai tamat hanya di aplikasi KBM. Cari judul Dikira Pengkhianat Ternyata Istriku Wanita Hebat, karya Siti M.